Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita memuji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah memberikan kekuatannya kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah ini merupakan tujuan utama dalam hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita itu hidup adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah yang punya kekuatan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang punya kekuatan untuk kita bisa melaksanakan ibadah ini adalah kekuatan dari Allah. Mudah-mudahan ini merupakan petunjuk bahwa kita akan diciptakan menjadi orang yang selamat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, sekarang memasuki hadis yang ke-14 ya, al-haditsul rabi' asyar, hadis yang ke-14. Jadi kita ini memahami, mengartikan hadis-hadis Nabi itu tujuannya untuk mempertahankan agama. Bahwa agama ini bisa dipertahankan lewat ilmu, lewat ajaran. Agama ini bukan lewat amal tanpa ilmu. Jadi sampai pesannya Nabi itu al-ilm huwad-din, bahwa ilmu ini adalah yang akan menjadi ajaran, yang menjadi agama bagi kita. Oleh karena ilmu ini akan menjadi agama, maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka kalian harus tahu, harus melihat dari mana kalian mendapatkan ilmu itu. Jadi ilmu ini, kita belajar ilmu ini untuk biar agama ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kita memasuki dalam hadis arba'in yang ke-14, yang mana ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu sahabat besar, salah satu sahabat muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah, termasuk salah satu ahlu badrin, yaitu ahli badar. Artinya sahabat yang mengikuti perang Badar. Abdullah bin Mas'ud namanya, termasuk as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Sudah ada jaminan dari Allah. Lahum jannatun tajri tahtal anhar, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ahlu badrin ini. Namanya Abdullah bin Mas'ud, dan ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi salah satu perawi hadis yang terbanyak. Jadi ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Siti Aisyah. Ini perawi hadis Nabi yang paling banyak. Dari Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bihda thalath. Tidaklah halal darahnya seseorang yang Islam, seorang muslim, illa bihda thalath, kecuali salah satu dari 3 hal yang menyebabkan darahnya seorang muslim ini menjadi halal. Artinya dia itu boleh mati sia-sia, dibunuh secara sia-sia. Setiap darahnya orang muslim ini haram. Kata Nabi itu haramun damuhu wa irtuhu wa maluhu. Orang Islam ini semuanya haram, dianiaya, dizalimi. Apa? Damuhu, darahnya. Maluhu, hartanya. Wa irtuhu, bahkan harga dirinya.
Jadi haram kita itu menghancurkan, merendahkan harga diri orang lain, itu haram. Yang mana sekarang ini sudah menjadi seakan-akan itu biasa, membuka aib orang, mencela orang lewat medsos, ya, lewat HP kita. Sekarang itu tidak butuh mulut untuk menyakiti orang itu. Tidak butuh tangan untuk menyakiti orang, memukul. Cukup dengan mengetik, ini sudah menyakiti orang lain. Bikin fitnah, bikin berita-berita yang tidak benar. Ataupun sekalipun berita itu benar, kalau menyakiti kepada orang lain, itu tidak boleh, itu tetap haram. Haramun damu, darahnya haram. Maluhu, hartanya haram. Irduhu, harga dirinya haram. Sangat dijaga sekali darah seorang muslim itu dalam ajaran Islam. Ya juga bukan bukan hanya orang Islam, ya juga orang-orang kafir yang punya ikatan dengan orang Islam itu memang tidak boleh. Tetap haram juga mereka itu dibunuh. Banyak, terutama adalah orang Islam. Orang Islam ini haram darahnya kecuali ada mengerjakan salah satu 3 hal. Yang pertama apa? As-sayyibuz zani. Wanita yang berzina. Wanita janda yang berzina. Atau laki-laki yang muhson. Ini yang dimaksudkan di sini adalah muhson. Zinanya zina muhson. Orang berzina ini hukumnya haram. Darahnya itu halal. Darahnya halal. Zina muhson itu apa? Zina muhson itu adalah orang yang pernah punya suami atau laki-laki yang pernah punya istri dan sudah pernah berhubungan, lalu dia masih mengerjakan zina dengan orang lain. Ini namanya zina muhson. Karena zina itu dibagi 2. Ya. Ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson ini zinanya anak yang masih rawan atau masih perjaka atau belum pernah menikah. Ya, yang dimaksud itu belum pernah menikah dengan nikah yang sah. Kalau ini berbuat zina, namanya zinanya ghairu muhson. Kalau orang yang pernah menikah, ya baik laki-laki atau perempuan, maka zinanya namanya zina muhson. Atau kadang-kadang terjadi satunya muhson, satunya ghairu muhson. Si laki-laki muhson, si wanita tidak muhson karena masih perawan. Atau sebaliknya, laki-lakinya perjaka berarti ghairu muhson, wanitanya itu janda atau berstatus suaminya orang, itu namanya zina muhson. Zina muhson ini darahnya halal ya. Darahnya itu halal. Artinya kalau dia itu dibunuh, tapi begini ya, maksudnya darahnya halal bukan berarti setiap orang itu boleh melakukan pembunuhan. Tidak boleh. Kalau ada orang zina muhson lalu dibunuh, boleh enggak? Tidak boleh. Siapa yang boleh membunuh orang yang zina muhson ini? Adalah mereka yang bertugas membunuh, yang bertugas menghukum. Jadi aparatnya, ya, tidak boleh pas suaminya yang bunuh, boleh tidak boleh. Jadi yang boleh membunuh itu adalah aparat. Di sini ini dikatakan seperti ini, maksudnya hukum bagi orang yang zina muhson adalah hukumnya hukum mati. Nah, ini kalau kita di Indonesia ini hukumnya hukum kalau sama-sama suka kan tidak boleh, ini melanggar hak asasi manusia katanya. Ya namanya hukum seperti ini di negara kita
ya kita tidak boleh berbuat sendiri. Ini karena hukumnya bukan hukum Islam, maka kita nanti yang bunuh itu tetap haram, tetap tidak boleh. Tidak boleh. Hanya saja orang yang membunuh orang zina muhsan itu tidak kena hukum qisas secara Islam. Ya. Karena Islam ini orang yang membunuh orang itu diqisas. Ya. Ada orang membunuh orang lain, dia kena qisas. Dia kena hukuman bunuh juga. Tapi ada orang yang tidak usah diqisas karena membunuh seseorang yang darahnya halal. Secara syariat darahnya halal. Jadi misalnya ada orang berzina ya. Kemudian orang yang berzina, laki-laki ini berzina. Kemudian laki-laki ini pergi kemana? Pas acara orang. Bukan urusan zinanya, bukan. Ada masalah lain lah. Ada masalah lain. Ini bertengkar dengan orang lain, mati orang ini. Mati. Ini kan mestinya kena qisas musuhnya ini. Kena qisas yang membunuh ini. Nah ini setelah diurus-urus, oh ini laki-laki yang zina muhsan ini. Maka laki-laki yang membunuh itu tidak kena hukum qisas. Kenapa? Karena laki-laki ini membunuh orang yang darahnya itu muhaddar istilahnya. Darahnya sia-sia. Sudah dia mempunyai darah yang sudah tidak hormat lagi. Tidak terhormat darahnya, sehingga yang membunuh dia itu tidak wajib diqisas. Walaupun bukan dengan dia urusannya. Urusannya bukan dengan dia, tapi urusan dengan orang lain. Jadi tidak kena. Cuma orang ini yang bukan aparat, yang bukan berhak melakukan tindakan hukum, dia itu bisa kena hukuman yang lain. Ya, misalnya dia dipenjara. Kenapa dipenjara? Karena dia mengerjakan sesuatu yang bukan tugasnya. Jadi membunuh seseorang. Cuma hukum beratnya tidak ada, hukum qisasnya tidak ada. Ini saking beratnya zina ya. Saking beratnya zina. Jadi zina ini jangan dibuat jangan dibuat remeh. Zina itu akan hilang cahaya iman itu dari wajah seseorang karena berzina. Orang ini kalau tidak pernah berzina ini bisa punya cahaya keimanan, nurul iman. Di saat dia mengerjakan zina maka hilanglah cahaya keimanan itu. Walaupun muanannya tetap glowing, glowing pakun ratin. Nah, itu cahaya imannya tidak ada. Dan itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang hatinya bersih. Bahwa orang ini hilang cahaya imannya karena berzina. Dulu itu Abu Hanifah, salah satu ulama besar, salah satu pendiri mazhab yang 4 itu. Itu pernah sholat berdiri di masjid ini ya. Duduk di pinggirnya, pinggirnya jeding tempat wudhu itu. Abu Hanifah itu dia melihat orang yang wudhu. Orang yang wudhu ini ada seorang pemuda yang wudhu itu setelah wudhu naik ke masjid dipanggil oleh Abu Hanifah, tub minaz zina. Bertobatlah kamu, jangan doyan zina, katanya Imam Abu Hanifah. Loh ini kok bisa tahu? Kok bisa ketemu bahwa saya ini berzina? Jadi orang-orang yang punya cahaya hati itu bisa melihat seseorang ini telah kehilangan cahaya keimanan. Jadi usahakan untuk menghindar dari perbuatan zina. Ada zina itu hukumnya lebih berat lagi ya, dosanya lebih besar lagi. Zina dengan siapa? Zina dengan tetangganya, suami tetangga, istri tetangganya, istri saudaranya, istri keluarganya. Ini lebih besar lagi, istri temannya. Oh, sekarang ini musim ya orang selingkuh dengan teman suaminya atau teman istrinya itu banyak. Nah ini dosanya lebih besar lagi. Jadi walaupun sama-sama dosa besar, tapi semakin dekat yang diselingkuhi itu semakin besar dosanya.
karena menyakiti orang. Jadi dosanya itu ada dua. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada orang dekatnya karena menyakiti. Jadi dosa kepada zina muhsan ini dosanya juga menyakiti orang lain, apalagi orang terdekat. Jadi kalau orang berzina bukan hanya dosa kepada Allah, tapi juga dosanya kepada manusia. Ada hakullah dan ada hakul adam. Di saat ada hakullah dan ada hakul adami, maka cara minta ampunnya kepada Allah itu harus bertobat kepada Allah, juga harus bertobat kepada manusianya sebenarnya. Cuma ini keberat lagi, berat. Menpah beda, kulo seporane Pak, kulo mari selingkuh bi rajin sampean bae popo sampean. Aslinya secara hukum harus bicara ini, cuma bicara ini kan berat ini. Cara caranya? Ya caranya kita itu berbuat baik kepada orang itu. Untuk kita minta ampun. Di antara berbuat baik itu adalah istighfar yang kita baca setiap sholat itu. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya. Itu dosa meminta ampunkan orang yang kita punya dosa pada orang itu. Punya hutang, punya tanggungan apa. Ya Allah, saya punya tanggungan ke dia, ya Allah. Mudah-mudahan dia itu engkau ampuni, ya Allah. Nah, ini kenyamanan. Luali ashabil hukukil wajibati alayhi. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Ini tadi itu ya, an nafsu bin nafsi. Jadi kita kalau membunuh orang itu wajib kena kisos. Jadi darahnya dia itu sia-sia. Bukan hanya membunuh ya kalau kepada orang itu. Walakum fil qisasi hayatun, itu ada kisos. Secara hukum Islam itu ada kisos. As-sunni bisinni wal anfil anfi itu. Misalnya kita ngambil kupingnya orang, maka kuping kita juga harus diambil. Kita ngambil jari-jarinya orang, jari-jari kita harus diambil. Itu secara hukum Islam. Kan hidungnya ya hidungnya, ikan lagi ya. Apa yang kita kita kerjakan kepada orang menyangkut darah, maka kita itu juga bertanggung jawab untuk membayar dengan darah. Anggota badan dibayar dengan anggota badan, nyawa dibayar juga dengan nyawa. Tapi ada tadi itu kriterianya. Asalkan yang dibunuh itu adalah memang orang yang darahnya terhormat. Misalnya ada orang pernah membunuh orang lain. Dia selamat tidak dikisos. Kemudian orang yang pernah bunuh orang ini bertengkar lagi dengan orang lain. Bertengkar lagi dengan orang lain, ke orang ini mati. Maka yang kedua ini, pembunuh yang pernah membunuh orang ini tidak kena kisos. Kenapa? Karena ini pernah punya hutang darah kepada orang. Pernah punya hutang nyawa. Sehingga darahnya dia itu istilahnya itu muhaddar. Darah yang sia-sia. Ini hukum dalam Islam. Makanya berhati-hati ya. Berhati-hati jangan kita itu mukul orang atau apapun. Mukul orang berdarah, maka kita juga kena kisos. Mukul orang luka sobek, sebenarnya kita juga kena kisos. Kalau tidak kena kisos ya harus bayar denda. Ya, bayar dendanya kepada orang yang kita zalimi itu. Ini darahnya orang yang halal dalam Islam. Yang ketiga, watarik lidini, al-mufarik lil jamaah. Orang yang murtad. At-tarik lidini ini orang yang meninggalkan agamanya. Meninggalkan agamanya, al-mufarik lil jamaah, dia lepas dari jamaatul muslimin. Nah ini juga darahnya halal.
Tapi dalam tanda petik tadi itu ya bukan sembarang orang. Bukan sembarang orang. Jadi kalau ada orang Islam kok murtad itu aslinya darahnya halal. Kalau di Indonesia tidak boleh itu dibunuh ya. Dan murtad ini lebih berat hukumnya daripada orang kafir yang asli. Orang kafir asli, misalnya non-muslim ini, non-muslim asli, itu kok masuk Islam. Masuk Islam. Maka orang ini tidak wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lalu. Iyan tahu yufar lahu maqad salaf. Kalau dia sudah masuk Islam, maka selesai sudah. Dosa-dosanya habis semuanya. Beda dengan orang murtad. Ada orang Islam murtad. Murtadnya 5 tahun. Berarti tidak puasa 5 tahun, tidak sholat 5 tahun. Ini semuanya wajib diqodoi. Selama 5 tahun dia wajib mengqodoi. Sholatnya wajib diqodoi. Puasanya wajib diqodoi. Kewajiban-kewajiban Islam wajib diqodoi. Misalnya di saat murtad dia itu kaya raya. Kaya sehingga dia punya kewajiban zakat. Berhubung murtad tidak zakat. Kaya dia punya kewajiban haji. Berhubung murtad dia ada haji. Kemudian dia kembali ke Islam lagi. Setelah kembali ke Islam dia jatuh miskin. Apakah dia wajib zakat? Wajib zakat di saat murtadnya itu. Karena di waktu murtad dulu pernah kaya. Dia berkewajiban untuk zakat. Ini hukumnya. Seperti ini. Juga misalnya tidak zakat fitrah ya selama 5 tahun dia punya kewajiban. Jadi orang murtad ini berat. Dia punya kewajiban. Bahkan katanya ulama itu sampai anak cucunya itu tetap dianggap murtad. Misalnya orang ini murtad ya. Kemudian punya anak. Karena murtad, bapaknya murtad. Punya anak, anaknya ikut agama orang tua. Tentunya kan begitu. Bapaknya murtad ke Kristen misalnya. Dia punya anak, kemudian anaknya ikut Kristen. Anaknya lagi ikut Kristen juga. Lah ini kalau dalam, katanya ulama dalam fikih, ini ikut dianggap murtad semua ini. Sampai ke anak-anak cucunya. Bukan dihukumi kafir asli. Yang dihukumi kafir asli ini adalah orang yang memang tidak pernah Islam. Orang tidak pernah Islam. Bapaknya Islam tidak dulu, tidak. Kakeknya ya tidak. Itu namanya kafir asli. Kalau sudah Islam, iyan tahu yufar lahu maqad salaf. Nah ini beratnya. Beratnya menjadi orang murtad. Naudzubillah, mudah-mudahan kita itu dan anak-anak cucu kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya. Kita menjadi anak yang wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini terus berjalan mengalir kepada anak-anak cucu kita. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Menjadikan kalimat la ilaha illallah ini kalimatan baqiyah, kalimat yang terus diambil oleh anak-anak cucu kita. Jadi kita itu harus yang pertama kali menanamkan keimanan kepada anak kita. Makanya kalau bayi itu lahir, itu sunat diadani. Bayi yang baru lahir itu sunat diadani. Kenapa sunat diadani? Karena biar kalimat tauhid ini yang terdengar pertama kali di saat dia keluar dari rahim ibu. Jadi mon ngadanin baji kisah cek pandiin gelu. Mon pandi gelu kan banyak nampun sekedi kan dan neka. Ini kurang bersih, kurang kan dan neka. Jadi kalau orang itu melahirkan, yang akan ngadani itu sudah siap di pinggirnya. Begitu bayinya keluar langsung diambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu diadzani. Tangan kanan, kuping kanan adzan, kuping kiri iqamah. Itu agar supaya yang terdengar pertama kali dari anak ini adalah kalimat tauhid. Yang biasa itu di tengah-tengah kita kadang-kadang
Ke pandin gelu nikah. Tak ada bapang, aku tak ada bapang itu ibunya boleh, yang azan itu ibunya. Siapapun yang ada di situ itu boleh azan, tidak nunggu laki-laki, siapapun itu boleh. Kemudian di sini ada istilah juga al-mufarik lil jamaah. Mufarik lil jamaah ini juga hati-hati. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Mereka mengikuti jalannya bukan orang mukmin. Ya. Kita harus berada dalam jamaatul muslimin. Kelompok orang Islam, jangan sekali-kali kita keluar. Jadi istilahnya Nabi itu saya lupa. Orang ini kalau keluar dari jemaah itu, maka berarti keluar menuju neraka, menuju neraka. Jadi kita itu dalam beragama harus mengikuti mayoritas. Harus mengikuti mayoritas, jangan nyeleneh. Mayoritasnya Islam di Indonesia itu kayak apa? Wis kayak begini, ya sudah. Jangan kita ikut-ikut kepada orang yang, karena memang barang nyeleneh ini kan memang menarik. Menarik untuk kita ikut, kemudian kita merasa bangga dengan sesuatu yang nyeleneh. Wis jangan. Man syadza, katanya Nabi, syadza ilan nar. Barang siapa yang keluar sedikit dari barisan ini, maka syadza ilan nar. Para jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Ada 3 orang ya, yang darahnya halal itu, yang pertama adalah at-thayyibuz zani, jadi zina muhsan. Kemudian an-nafsu bin nafsi, orang yang pernah punya hutang nyawa atau hutang darah. Kemudian at-tarik lidini, orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufarik lil jamaah. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan pertanyaan pertama semisal kisah TKI di luar negeri yang diperkosa oleh majikannya, kemudian TKI ini membela diri hingga membunuh majikan demi membela harga dirinya. Apakah dia tetap dikenakan qisas? Ini secara hukum tidak kena qisas. Jadi mangkutila duna malihi wa irdihi wa malihi fahuwa syahid. Memang orang ini harus membela diri, membela harta. Sampian membela hartanya sampai membunuh orang, atau sampian yang terbunuh, maka itu tidak kena qisas. Kalau sampian mati, bahkan mati syahid. Mangkutila duna malihi wa irdi fahuwa syahid. Membela istrinya itu syahid. Ini tentunya banyak perincian. Bagaimana ini maksud membela itu? Tentunya kalau membela ini tidak langsung membunuh. Saya tidak boleh langsung membunuh di saat membela diri. Kecuali saya harus membunuh. Kalau tidak bunuh, saya yang mati. Nah, itu namanya apa? Harus membunuh gitu. Dengan cara lari, saya bisa lari. Artinya tidak harus langsung membunuh, enggak. Jadi sampai ada tahapan-tahapan. Kita selamat dengan cara lari. Kita selamat dengan cara memukul sedikit atau berteriak-teriak. Gitu ya. Ada beberapa cara. Kecuali sudah tidak memungkinkan cara yang lain itu, maka sudah membunuh. Maka orang yang seperti ini itu tidak kena qisas. Bahkan andai kata dia yang mati, maka dia itu mati syahid. Apakah kasus membunuh atau dibunuh dibutuhkan saksi dalam menetapkan hukum qisas? Kalau tidak ada saksi, apakah hukum qisas menjadi batal? Tentunya dalam hukum Islam itu memang harus ada saksi. Harus ada saksi. Apakah dia yang membunuh apa enggak? Misalnya ada orang yang meninggal.
Orang ini meninggal di mana, di hutan. Kemudian dicari, oh ini dibunuh oleh itu misalnya. Maka harus ada saksi. Tidak ada saksi tidak boleh. Kalau sekarang sudah keahliannya forensik ya, keahliannya polisi itu bisa menemukan. Itu ya karena memang hukum kita itu, hukum Indonesia bukan seperti itu. Ya aslinya setiap hukum harus ada saksi. Kalau tidak ada saksi maka tidak bisa dihukum. Tidak bisa seenaknya menghukum orang itu. Harus ada saksi, termasuk berzina ini juga ada saksi. Bahkan berat itu zina ya. Orang itu mengatakan orang lain berzina itu justru yang dihukum pertama kali yang menuduh kalau dalam Islam itu. Misalnya sampean menuduh orang lain, oh itu berzina tadi. Lah yang kena hukum bukan yang berzina itu. Yang kena hukum pertama itu adalah yang menuduh. Namanya itu qadzaf. Orang yang qadzaf, orang yang menuduh itu kena hukum. Kecuali si penuduh ini mampu mendatangkan saksi 4 orang. Saksinya 4. Kalau si penuduh tidak mampu mendatangkan saksi 4 orang, maka yang penuduh yang kena hukum, yang berzina tidak kena. Ini maksudnya menjaga, kata saya tadi itu, menjaga harga diri orang justru lebih diutamakan. Kita jangan mudah untuk menuduh orang lain, karena itu harga diri. Apalagi belum jelas dikatakan. Kalau dalam tuduhan ini, orang berdua telanjang di tempat yang sepi, itu masih belum boleh dituduh berzina. Saking menjaga harga diri. Belum boleh dituduh berzina. Kalau menuduh berzina, dia tetap kena hukuman. Kena hukuman qisas. Apa? Had. Kena hukum had karena qadzaf kepada orang lain. Jadi terus ya tidak boleh. Ya, jangan mudah kita itu mengatakan orang lain itu berzina. Walaupun tadi itu dikatakan hukumnya berzina kayak ini. Jadi Nabi itu pernah didatangi oleh seseorang mengaku kepada Nabi, ya Rasulullah, qad zinaitu. Saya berzina ya Rasulullah. Rasulullah itu berpaling. Berpaling artinya tidak mau mendengarkan pengakuannya dia. Kemudian Rasulullah berpaling, didatangi lagi oleh anak ini. Qad zinaitu ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berpaling lagi. Kemudian masih dia itu mengejar Rasulullah. Qad zinaitu, saya berzina ya. Maksudnya dia ingin minta had kepada Nabi itu. Nabi itu tidak mau mendengarkan. Sampai mengucapkan 3 kali, baru Nabi itu tanya ke orang lain. Tanyanya Nabi ke orang lain. Apakah dia itu waras? Katanya. Afi aklihi syai', apakah dia itu sehat? Beres tanak kanak. Engki beres kayaknya. Lalu Nabi menghad. Maksudnya begini. Zina itu kan berdosa. Jadi cara bertobatnya memang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak itu more. Dosanya besar tapi tobatnya kepada Allah. Kalau berhubungan dengan istri orang itu tobatnya kepada suaminya lagi. Minta maafnya walaupun caranya nanti berbeda. Jadi hal-hal yang aib pada dirinya jangan mudah diucapkan. Tapi dijaga, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin begitu. Cukup iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Rabbi shrah li sadri. Allahumma ya arhamar rahimin warhamna anta khairur rahimin. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Allahumma ya Allah. Qawliha yasirlaha wallahu rabbuna atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf.